Kedua, yang paling bohong lagi siapa namanya? Aep ya. Aep Ini bohong, ini wajar ini dimasukkan di dalam sel ya. Kalau dia, apalagi dia sudah pernah menjadi saksi dalam perkara persidangan sebelumnya. Tapi dia nggak hadir kalau tidak salah. Mengapa saya katakan dia wajar dimasukkan di dalam sel dan di penjara dan diproses pidana? Sesuatu yang tidak mungkin gitu, impossible. Kenapa? Dia katakan dia melihat peristiwa itu 8 tahun yang lalu. Ya. Kemudian dia berdiri di depan warung dari bengkel dan warung itu tidak ada. Jarak dia berdiri dengan peristiwa sekitar 100 meter. Malam hari dia tahu naik merek sepeda motornya. Kemudian warna sepeda motornya. Kemudian dia katakan saya tidak kenal tapi saya ingat wajahnya. Udahlah, yang begini-begini mohon hakim, khususnya hakim pra-peradilan yang akan menyidangkan ini, kalau keterangan saksi itu dipakai oleh Polri, gugurkan saja. Dan karena itu misalnya kesaksian itu di depan sidang ya, ini wajar untuk diminta Polri menyidik bahwa dia kesaksian bohong ya. Saya sangat sependapat apa yang disampaikan oleh Bapak Susno Duaji ini, bahwa kesaksian Aep dalam kasus Pina dan Eki ini pembohong. Saya sangat sependapat. Masa kita tidak mengenali orang, tapi kita mengingat wajahnya. Posisinya ini 8 tahun yang lalu, pada saat malam hari. Kan barang mustahil. 8 tahun yang lalu, tapi tidak mengenali orangnya, mengingat mukanya. Kan nggak masuk logika, bro. Nggak masuk logika. Kalau mau memberikan keterangan yang palsu, setidaknya itu yang masuk akal. Misalnya jarak 5 meter lah, saya berteman dengan pelakunya lah, kan masuk di akal. Ini kita nggak berteman, kejadian 8 tahun yang lalu, melihat jarak 100 meter tapi mengingat wajahnya, kan mustahil. Gila si Aep. Kita lanjut lagi. Bahwa di sepanjang jalur sekitar SMPN 11 dan juga tepat di depan pada saat Aep melihat kawanan geng motor tersebut, tidak ada warung yang berada di sekitar sini. Kami mendapatkan kutipan langsung dari warga setempat. Berikut kami sampaikan kutipan langsung atau wawancara kami kepada Anda. Warungnya yang sebelah mana? Karena saya juga perokok aktif. Itu tuh kalau malam saya nyari rokok juga agak susah. Warungnya sampingnya SMP 11 katanya, di sampingnya. Nggak ada. Ada kalau lihat di map di 2015 itu ada warung deso apa gitu tuh di depannya. Itu nggak ada. Itu ada siangnya, tapi itu warung sekolah, anak-anak sekolah beli es, beli apa sama untuk pekerja bengkel. Kalau sore tutup jam 4 Pak, karena pada saat itu, jangankan saat itu, sekarang pun itu masih sepi, Mas. Mampus lu Aep, mampus. Bukan hanya Bapak Susno Duaji yang membantah atau yang mengklaim bahwa keterangan Aep ini pembohong, tapi warga juga menilai bahwa keterangan Aep ini dalam kasus Pina dan Eki ini juga pembohong. Karena menurut Bapak ini tidak ada warung pada tahun 2016 lalu. Nah, jadi mohon Bapak kepolisian yang menangani kasus ini, Aep ini diperiksa lagi. Benar atau tidak keterangan yang disampaikannya itu, agar tidak menimbulkan perpecahan publik. Karena di sini publik, saya termasuk salah satunya yang menilai bahwa Aep ini pembohong. Tolong diperiksa lagi. Tolong Bapak polisi ya. Oke, kita lanjut lagi. Bu, kalau tempat cuci mobil yang banyak cerita itu nggak apa-apa, nggak ada masalah. Yang tempat cuci mobil itu ini yang dulunya. Ya, yang dulu. Yang Aep kerja. Iya. Ini warung siapa? Warung saya. Bu Titin? Tapi bukan. Kalau warung Bu Titin di mana? Saya nggak tahu. Kan dulu Aep beli rokok. Iya, di sini tuh nggak ada yang warung buka sampai malam sih Pak. Dari dulu juga. Lagi cerita kan Aep ngasih penjelasan di YouTube saya bahwa dia beli rokok pada waktu sebelum peristiwa di sini. Iya. Nggak tahu di sini ya, pokoknya beli. Sedangkan tukang rokok yang ada cuma ini katanya. Iya. Waktu itu belum ada tukang rokok ya sini? Ya ada saya pun. Sendiri aja tukang rokok. Tukang rokok cuma ibu aja. Yang lain nggak ada yang jualan rokok. Berarti beli rokok di sini, sana ya. Iya ya, nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan Pak. Dari mana dia bisa melihat kalau memang Peggy dan anak-anaknya nongkrong melempari korban?
gitu loh Pak, sampai ngejar dan dia sangat detail banget. Di situ ada orang nongkrong, orang 8. Kalau dikejar berarti ke sini kan? Iya, ke sini larinya. Beli Kesini rokok ya, larinya. gimana beli rokok di sini? Tapi kalau betul itu jam 10, jam 9 nggak ada orang, Pak. Nah, di sini banyak, bukan hanya satu warga yang membantah pernyataan AF dalam kesaksian kasus Pina ini, tapi ada 2 orang. Nah, ibu warung ini, abang satu ini. Lu gimana sih F memberi keterangan ini kok ambigu gini? Nggak masuk di logika. Warung yang lu sebutin tempat lu beli rokok itu nggak ada, di depan bengkel lu itu nggak ada. Adanya warung ibu ini, jauh dari bengkel lu. Lu juga kalau beli rokok ke sono di warung ibu ini nggak kelihatan karena jaraknya jauh dari lokasi kejadian F. Makanya kalau memberi keterangan itu yang pasti, yang masuk di logika. Harusnya ini menjadi atensi pihak kepolisian. Harusnya ini bapak yang Dedi ini aja udah turun untuk mencari kebenaran atas keterangan AF. Saya harap di sini pihak kepolisian ikut mendalami keterangan yang diberikan AF supaya kasus ini jelas, karena dari beberapa minggu yang lalu kasus ini belum kelar-kelar. Pak, tolong Pak, berikan perhatiannya yang lebih ada Pak F ini diduga pembohong. Saya yakin AF ini pembohong dalam kasus ini, memberikan keterangan. Saya yakin ini. Gimana menurut kalian? Silahkan komen di kolom komentar.